Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok Seminar Pendidikan Agama Islam yang terdiri dari dua orang, yaitu saya sendiri Akma Erlan Maulana dan Aspi Ulfa Santoso Putri, yang mengangkat tema atau judul dalam seminar ini adalah pengaruh kebudayaan Barat bagi remaja Muslim. Nah, untuk latar belakang mengapa kami memilih masalah ini, karena dengan adanya era globalisasi seperti saat ini atau teknologi yang semakin canggih, turut mengiringi budaya barat yang masuk ke Indonesia. Nah, jadi di zaman yang serba canggih ini, perkembangan kemutahiran teknologi tidak senantiasa dibarengi dengan budaya-budaya barat masuk ke negeri kita secara bebas tanpa adanya filterisasi atau tanpa misalkan dengan adanya pengawasan dari orang tua atau mungkin karena adanya pergaulan yang cukup bebas. Nah, kemudian pada umumnya para remaja ini terbuka dengan inovasi-inovasi yang hadir dalam kehidupan. Jadi, apapun segala bentuk kecanggihan teknologi yang terbarukan mungkin dalam kehidupan ini, remaja-remaja banyak yang terbuka dan open minded gitu terhadap apa yang akan mereka hadapi di zaman seperti ini. Tetapi mereka belum bisa memilahnya gitu, mana yang emang sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat ataupun di negara, dan mana yang tidak sesuai dengan aturan serta norma yang berlaku. Jadi mungkin dalam masa remaja ini ya, kita tahu sendiri bahwa sifat manusia itu adanya kelabilan gitu, jadi belum tertuju pada apa yang mungkin dapat dibedakan dalam hal yang baik maupun buruk gitu. Nah, kemudian untuk rumusan masalah dari apa yang akan saya presentasikan ini, yang pertama itu apa itu budaya barat, kemudian bagaimana kehidupan para remaja dalam era globalisasi ini, kemudian faktor-faktornya, kemudian dampak dan akibat, dan yang terakhir ada bagaimana proses mencegah dan menanggulangi dari pengaruh kebudayaan barat. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang pengertian budaya. Apa itu budaya? Jadi budaya itu adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi, dan budaya ini terbentuk dari banyak unsur yang rumit, terutama ya seperti yang kita tahu adanya agama, politik, adat istiadat, kemudian bahasa, kemudian perabotan atau perkakas yang lainnya gitu, kemudian pakaian, dan yang terakhir ada karya seni. Jadi ya, budaya itu mungkin terbentuk dari mana sebuah kebiasaan yang terjadi dalam suatu kelompok orang itu sendiri gitu. Misalkan dalam suatu daerah memiliki budaya sama seperti itu dari turun temurun. Nah, maka dari sananya mungkin kebudayaan ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang mungkin akan selalu diingat oleh anak cucunya nanti. Mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Aspi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Akma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor pengaruh kebudayaan barat bagi remaja muslim. Di sini ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor internal ini yaitu selain potensi yang besar, generasi muda terutama remaja juga memiliki rasa ingin tahu terhadap hal yang terjadi di sekitarnya. Untuk menuntaskan rasa ingin tahunya, mereka cenderung menggunakan metode coba-coba, sehingga jika kurang berhati-hati, penggunaan metode ini sangat merugikan karena yang dicoba belum tentu sesuatu yang baik. Nah, di sini juga ada faktor eksternal. Yang pertama ada faktor keluarga. Kalau misalkan ada faktor keluarga itu yang suka dengan kebudayaan barat, kayak gitu. Jadi kita ikut-ikutan. Terus yang kedua faktor lingkungan juga sama seperti faktor lingkungan yang menyukai kebudayaan barat, lalu kita juga cenderung suka ikut terlibat gitu. Faktor pergaulan nih, apalagi teman-teman yang suka uh, apa
kebudayaan barat gitu. Jadi kita juga ikut ini faktor teknologi dan media. Nah, ini ketika kita menggunakan teknologi dan media juga pengaruh kebudayaan barat bagi remaja muslim itu juga sangat berpengaruh besar. Juga di sini ada globalisasi. Nah, dampak dari adanya kebudayaan barat di sini juga ada dua dampak. Yang pertama ada dampak positif dan yang kedua ada dampak negatif. Nah, adapun dampak positif dari adanya kebudayaan barat ini adalah sebagai berikut, yaitu untuk mengubah sistem belajar. Pola belajar yang monoton kini telah digantikan oleh sistem pembelajaran yang disebut dengan enjoy learning. Sistem ini telah diterapkan oleh banyak sekolah di Indonesia. Melalui sistem ini, generasi remaja masa kini dapat merasakan belajar sebagai suatu hal yang menyenangkan dan merupakan suatu kebutuhan, memudahkan jalur komunikasi dan informasi. Budaya barat yang masuk ke Indonesia telah membawa teknologi yang bermanfaat seperti televisi, internet, dan telepon. Nah, di sini juga ada dampak negatif. Yang pertama yaitu perubahan gaya hidup remaja yang hura-hura. Yang kedua ada pergaulan bebas remaja. Yang ketiga gaya hidup hedonisme remaja. Yang keempat ada lifestyle yang berkiblat pada barat. Dan juga ada dekadensi moral menurunnya tingkat pengalaman nilai. Nah, di sini juga cara mengatasi pengaruh negatif kebudayaan barat. Yang pertama ada yang menjunjung tinggi nilai kearifan lokal, dan yang kedua ada mengontrol tayangan televisi, seperti kita tidak menonton kebudayaan barat seperti itu. Yang ketiga ada berperan aktif dalam kegiatan kreativitas yang bermanfaat, dan yang keempat ada sosialisasi bahaya pergaulan budaya barat. Harus ada sosialisasi bahaya pergaulan barat juga dapat memberi edukasi kepada remaja muslim. Yang kelima ada bersikap kritis dan teliti sebagai penerus bangsa. Yang keenam ada meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, kesimpulannya yang pertama, kehidupan remaja mudah terpengaruh oleh kebudayaan barat karena disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor itu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama faktor keluarga, yaitu komunikasi orang tua dan anak kurang baik. Yang kedua hubungan kurang harmonis. Yang ketiga orang tua yang bercerai. Yang keempat ada orang tua terlampau sibuk, acuh. Kelima ada orang tua otoriter. Dan keenam kurangnya orang yang menjadi teladan dalam hidupnya. Yang ketujuh kurangnya kehidupan beragama. Kedelapan ada lingkungan atau tempat bergaul. Yang kesembilan ada kemajuan teknologi. Nah, kesimpulan yang kedua yaitu adapun dampak dari adanya pengaruh kebudayaan barat terhadap kehidupan remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, kenakalan remaja, pergaulan bebas remaja, ada gaya hidup kebarat-baratan, gaya hidup hedonis remaja modern. Nah, yang ketiga ada solusi untuk mengatasi pengaruh kebudayaan barat dalam kehidupan remaja 17 sampai dengan 18 tahun adalah yang pertama, mengurangi menonton televisi yang menunjukkan kebudayaan barat. Yang kedua, ada banyak beraktivitas secara positif. Yang ketiga, sosialisasi bahaya pergaulan budaya barat dalam kehidupan remaja. Yang keempat, bersikap kritis dan teliti. Yang kelima, perluas ilmu pengetahuan iptek. 6, harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku di mana kita tinggal. Dan yang terakhir ada meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memperhatikan penjelasan dari saya dan rekan saya yaitu Akmal. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.